Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan pada pembelajaran 4. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 5, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, yaitu membuat peta pikiran berdasarkan informasi dari teks. Sedangkan pada muatan dasar 3.1 dan 4.1, yaitu meneladani sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu bahasa Indonesia. Ayo mengamati. Bala Putradewa Raja Kerajaan Sriwijaya. Bala Putradewa menjadi raja di Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Teman-teman, peta pikiran berdasarkan informasi dari teks yang telah kita baca. Raja Bala Putradewa. Sikap kepahlawanannya, yang pertama, jalur pelayaran wilayah Sriwijaya menjadi aman. Yang kedua, banyak pedagang yang singgah di wilayah Sriwijaya. Yang ketiga, menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan makmur. Dampak jika Raja Bala Putradewa tidak memimpin Sriwijaya. Yang pertama, jalur pelayaran Sriwijaya tidak aman. Yang kedua, para pedagang akan berpikir ulang jika hendak singgah di Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, Sriwijaya tidak akan menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Sikap kepahlawanan yang pertama, pantang menyerah. Yang kedua, mau berjuang demi rakyat dan kerajaan. Alasan disebut pahlawan, Raja Bala Putradewa disebut pahlawan karena perjuangannya demi kejayaan dan kemajuan kerajaan Sriwijaya. Bentuk perjuangannya yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Yang kedua, meningkatkan ekonomi dengan memberlakukan pembayaran upeti, pajak, dan keuntungan hasil perdagangan. Teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu PPKN. Ayo berdiskusi sesuai sila keempat Pancasila. Kita sudah membaca kisah Raja Bala Putradewa. Raja Bala Putradewa merupakan seorang raja yang besar. Raja Bala Putradewa juga bisa disebut sebagai pahlawan. Semua perjuangan Raja Bala Putradewa dilakukan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya.
Oleh sebab itu, kita patut meneladani sikap Raja Balaputradewa. Berikut ini sikap Raja Balaputradewa yang sesuai sila keempat Pancasila. Sikap yang pertama, membangun armada laut yang kuat. Alasannya sesuai dengan makna sila keempat, yaitu bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Sikap yang kedua, meminta upeti dan pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan untuk kepentingan rakyat. Alasannya sesuai dengan makna sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Sikap yang ketiga, memanfaatkan keuntungan perdagangan untuk meningkatkan ekonomi rakyat. Hal tersebut sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, kita sudah mengetahui sikap Raja Balaputradewa yang sesuai sila keempat Pancasila. Selain meneladani sikap Raja Balaputradewa, kita juga bisa meneladani sikap para raja lainnya. Misalnya, Raja Erlangga, seorang tokoh sejarah dari daerah Jawa. Raja Erlangga merupakan pendiri kerajaan Kahuripan. Raja Erlangga juga bisa disebut sebagai pahlawan seperti Raja Balaputradewa. Raja Erlangga juga mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Berikut ini contoh sikap Raja Erlangga yang sesuai sila keempat. Sikap Raja Erlangga yang sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di Muara Kali Brantas dekat Surabaya sekarang. Hal tersebut sesuai dengan makna sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Sikap yang kedua yaitu membangun bendungan Waringin Sapta pada tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman. Hal tersebut sesuai dengan makna sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, yaitu membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan. Sesuai dengan makna sila keempat, yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, selanjutnya Sita akan menjelaskan sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Kita pasti sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan nilai-nilai Pancasila tentu berdampak baik bagi kita dan orang-orang di sekeliling kita. Berikut ini merupakan contoh sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Kita juga dapat mengetahui dampaknya jika sudah dilakukan. Sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti di sekolah. Dampaknya dengan lancar dan cepat. Sikap yang kedua yaitu menentukan tempat liburan keluarga dengan musyawarah. Dampaknya, semua anggota keluarga senang dan nyaman dengan tempat yang dipilih. Sikap yang sesuai ketiga yaitu menyikapi dengan sabar ketika adik berbuat jahil. Dampaknya, adik akan bosan berbuat jahil dan berhenti melakukannya. Nah, kini kita mengetahui dampak baik jika menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika kita mengabaikan nilai-nilai Pancasila, maka kita juga akan menerima akibat buruknya. Ayo kita perhatikan sikap yang tidak sesuai sila keempat berikut. Kita harus menghindari sikap yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila ini. Sebaiknya kita segera memperbaiki sikap kita jika kita masih melakukannya. Sikap yang tidak sesuai sila keempat Pancasila. Yang pertama, memilih pergi jalan-jalan daripada mengerjakan tugas kelompok. Dampaknya, tugas kelompok tidak selesai tepat waktu dan dikucilkan oleh teman. Rencana perbaikannya
mendahulukan tugas kelompok jika keperluan pribadi masih dapat ditunda. Sikap yang tidak sesuai yang kedua yaitu menolak pendapat orang lain karena tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Dampaknya, hasil musyawarah tidak segera didapat karena tidak dapat menerima pendapat orang lain. Rencana perbaikan mencoba menerima pendapat orang lain jika memang pendapatnya lebih baik. Sikap yang ketiga yaitu marah ketika bertabrakan dengan orang lain. Dampaknya dapat terjadi pertengkaran dengan orang yang dimarahi. Rencana perbaikannya berusaha sabar dan mendengar penjelasan orang lain. Nah, teman-teman harus menghindari sikap yang bertentangan dengan sila keempat Pancasila itu ya. Jangan sampai teman-teman melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika teman melakukannya, maka teman-teman akan menerima dampak buruknya. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.